Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku yang pertama. Itu tentang pengalaman selama 1 tahun au pair di Jerman. Aku lihat responnya bagus, terus aku seneng sih kalau misalkan kalian suka sama videonya, dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi video yang aku bikin terus bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang persiapan ujian bahasa Jerman di Goethe Institut, khususnya untuk level A1 dan A2, karena waktu itu aku cuman ujian level A2 dan kayaknya kurang lebih A1 A2 itu kurang lebih sama lah. Makanya di sini aku mau sharing pengalaman aku, gimana aku mempersiapkannya, terus gimana pada saat ujian waktu itu, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mau ujian. Sebelumnya aku mau cerita dulu dari kapan aku belajar bahasa Jerman dan gimana pada saat itu aku belajar bahasa Jerman. Jadi dari umur 14 tahun, umur 13 atau 14 ya, aku itu udah kayak suka aja gitu belajar bahasa asing. Terus waktu kelas 1 SMP, aku tinggalnya di boarding school gitu, dia sekolah terus tinggalnya di asrama, dan di asrama aku itu kita didorong untuk mempelajari bahasa asing, ada kursus-kursusnya juga. Waktu itu aku ngambil bahasa Mandarin, terus selama 3 bulan belajar bahasa Mandarin, tapi aku kurang suka aja gitu, dan emang susah sih, dan aku juga aku gak suka gitu belajar bahasa Mandarin. Terus aku nyari lagi bahasa yang lain. Terus pernah karena aku suka bola kan, suka timnas Jerman, terus aku nyoba aja, yaudahlah belajar bahasa Jerman. Terus aku cari-cari di YouTube, terus seneng aja gitu dengerin orang ngomong bahasa Jerman. Jadi mulailah aku belajar bahasa Jerman secara mandiri. Pertama kali aku beli buku bahasa Jerman. Aku kalau dapat uang jajan, kalau orang-orang biasanya beli baju, beli makanan, atau beli apa, aku sukanya beli, kalau nggak beli notebook, aku sukanya beli buku. Terus waktu itu aku beli buku ini bahasa Jerman. Ini buku yang pertama kali aku beli. Ini aku belinya tahun 2014, masih ada di sini, tahun 2014, dan masih bagus. Terus ini bagus sih, kayak dia ada pertama tuh kayak pengenalan huruf-huruf kayak gitu, kelihatan ada huruf-hurufnya, terus gimana cara bacanya dan lain-lain. Baru di selanjutnya ini ada kayak percakapan gitulah. Nah ini membantu banget waktu itu kan, dan aku juga belajarnya sendiri, gak ada kursus, gak apa, kayak bener-bener secara mandiri. Sampai tahun 2015 kalau nggak salah aku belajar bahasa Jerman, tapi ya itu nggak intensif, cuman kayak yaudah perbanyak kosakata aja. Terus gramatik nggak terlalu, bahkan kayaknya nggak sama sekali, cuman ya gitu-gitu doang lah. Terus dengerin sedikit-sedikit, dan itu nggak intensif banget, makanya masih lambat belajarnya, masih lambat punya kemampuan bahasa Jermannya gitu. Terus waktu SMA aku coba juga les. Waktu itu kalau nggak salah aku lesnya di e-calling, dan waktu itu di Pontianak karena nggak bisa kursus yang banyak orang, jadi aku harus ngambil private. Ya udah aku ngambil lah private. Waktu itu cuma beberapa kali pertemuan karena aku nggak nyaman, nggak suka sama cara pembelajarannya, dan kayak nggak ada siswa lain di kelas itu, jadi nggak bisa praktek gitu, cuma sama gurunya doang. Itu kayak awkward banget buat aku, jadi aku nggak lanjutin lesnya karena nggak ada kemajuan dan aku nggak menikmati. Menurut aku daripada nggak memberikan progres apa-apa, ya udah mendingan berhenti aja. Terus ya masih kayak nulis-nulis kata-kata di buku, terus hafalin dikit-dikit, masih kayak gitu sih. Terus berlanjut ke tahun 2018, itu aku mulai belajar kosakatanya, gramatiknya. Itu aku mulai belajar gramatiknya di channel YouTube PPI TV. Di situ ada tentang belajar bahasa asing, belajar bahasa Jerman. Aku belajar gramatik di situ. Terus alhamdulillah juga aku kan sempet kerja, terus nabung, terus bisa sedikit membantu biaya les aku ke Goethe Institut Bandung. Nah di Goethe itu aku les dari A1 sampai A1.2 karena ada placement test,
Jadi waktu itu aku ikut placement test dan ternyata aku di kelas A1.2. Aku ngambil kelas intensif waktu itu yang 3 kali dalam seminggu kelas malam. Terus udah lulus, kalau nggak salah A1.2 itu selama 2 bulan. Ya 2 bulan, habis itu lanjut kelas A2 yang super intensif. Jadi kelasnya Senin sampai Jumat kalau nggak salah, ya 5 kali seminggu dari pagi sampai siang. Selama 2 bulan juga. Itu langsung A2, enggak A2.1, enggak A2.2, itu langsung benar-benar A2. Nah kelasnya super intensif. Waktu belajar di Goethe Institute itu bagus sih, karena emang cukup mahal kan, jadi ya emang kualitasnya bagus. Terus aku amazed banget sama peralatan yang ada di sana, sama fasilitas yang ada di sana. Pokoknya kayak mendukung kita banget buat belajar bahasa Jerman. Terus guru-gurunya juga baik banget, seru banget, kayak gak ada gap antara si peserta kursus sama guru-gurunya. Pokoknya asik-asik banget mereka. Terus teman-temannya juga, kayak aku yang paling menikmati itu waktu kelas super intensif sih, soalnya si murid-muridnya itu dia beragam banget. Ada yang kayak aku, umurnya maksudnya masih baru lulusan SMA. Ada juga yang umurnya udah 25-an, kayak mereka lulusan S1 terus mau lanjut Ausbildung atau mau lanjut S2 di Jerman. Terus ada juga yang umurnya udah 30-an. Terus tapi kita tuh bisa lebur gitu, dan aku ngerasa beruntung banget dan bersyukur banget waktu itu dapet kelas yang asik banget. Waktu itu stres-stres belajar bahasa Jerman di Bandung, tapi dapet temen-temen yang asik, jadi nggak terlalu stres, jadi kayak lebih menikmati. Tapi salah satu minusnya adalah jadi bahasa Jermannya nggak bisa bener-bener belajar bahasa Jerman dengan aksen Jerman. Jadi ngomongnya pakai bahasa Jerman tapi aksen Sunda ya, karena ngomong sama temen gitu kan ya. Selesai A2 itu kalau nggak salah bulan November, terus aku bulan Desember sorry. Terus ngambil ujian bahasa juga bulan Desember waktu itu. Dan yang aku suka banget juga di Goethe itu adalah sebelum kita ujian, kayak beberapa minggu sebelum ujian, kita dikasih simulasi gitu. Kita ada simulasi buat ujian, baik buat peserta yang mau ikut ujian ataupun peserta yang gak ikut ujian. Pokoknya kita dapat simulasi gimana ujian A1, gimana ujian A2 waktu itu. Dan itu sangat membantu banget, apalagi waktu aku yang mau ujian A2 pada saat itu. Dan teman-teman aku juga ada beberapa yang mau ikut ujian A2. Dan itu ngebantu banget sih, kayak ngasih gambaran gimana sih nanti pada saat ujian. Terus kayak mempersiapkan mental juga. Itu aku dulu mikirnya bakal serem banget nih ujian, apalagi yang paling aku takutin waktu itu tuh ujian Sprechen. Dan itu deg-degan banget. Itu waktu simulasi ya, kayak deg-degan banget, padahal si partner yang ujian Sprechen itu masih teman sendiri gitu, belum orang lain yang di luar Goethe. Nah, terus aku juga selain simulasi yang dikasih dari Goethe ini, aku juga belajar sendiri. Banyak banget cara-cara yang gak banyak juga sih, maksudnya ya ada aja cara-cara yang aku lakuin, dan aku juga mau share ini ke kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, yang pertama buat Sprechen. Buat Sprechen ini tipsnya adalah banyakin ngomong sama diri sendiri. Terus kayak dicermin gitu, kayak self talk aja, gak usah malu. Kayak biasanya yang mikir kan apaan sih kayak malu gitu, tapi ya harus percaya diri gitu, ngomong sama diri sendiri depan cermin bla 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 kayak gitu, pakai bahasa Jerman. Terus kalau misalkan Aussprache atau pengucapannya masih belum benar, diulang lagi gitu. Dan satu lagi juga itu yang membantu banget adalah nonton short movie gitu, kayak film-film pendek dalam bahasa Jerman. Atau aku suka banget waktu itu nonton di channelnya Deutsche Welle, judulnya Nikosweg. Untuk yang A1, A2, B1 itu benar-benar membantu banget, dan kita kayak enjoy aja gitu, gak berasa belajar bahasa Jerman tapi kayak nonton aja. Cuman ya banyak banget yang bisa kita tangkap. Kita bisa belajar gimana orang Jerman ngomong. Selain itu kita juga bisa melatih Hören.
Nah, selain ngomong sama diri sendiri, karena banyak kan aplikasi-aplikasi untuk bisa dapat temen dari luar negeri. Nah, carilah tandem partner orang Jerman asli, terus latihanlah ngomong sama mereka. Gak apa-apa salah, mereka pasti bakalan bantu gitu loh, dan itu bener-bener ngebantu banget. Terus yang kedua buat hören, aku juga ini banyakin nonton tadi, kayak yang tadi aku bilang, kayak membiasakan telinga kita mendengar dalam bahasa Jerman. Terus lagu, aku suka banget dengerin lagu bahasa Jerman. Pas di sini lagu favorit aku dalam bahasa Jerman itu soundtracknya Bibi und Tina. Coba kalian cek deh di YouTube lagu-lagu Bibi und Tina, itu kayak seru aja gitu. Ngebantu banget buat melatih hören. Terus yang ketiga itu schreiben. Nah, aku latihan schreiben ini itu 2 minggu bener-bener gak ada stop, tiap hari latihan nulis surat, nulis SMS, karena di tipe ujiannya buat schreiben A1 A2 itu kalau nggak salah, mungkin B1 juga ya, dia kayak nulis email atau nulis SMS kayak gitu. Nah, aku tiap hari kayak nulis tipe-tipe SMS, tipe-tipe email yang berbeda, terus aku kasih lihat ke guru aku, terus si guru aku bantu koreksiin, dan itu kayak awal-awal masih ada salahnya ini di sini, dan dia poinnya itu misalkan email kalau bagus gak ada salah sama sekali A, terus kalau SMS juga gitu. Terus aku awal-awal masih kayak B, terus SMS lama-lama jadi A, terus email juga lama-lama dari B, karena latihan terus jadi nilainya A. Nah, itu bener-bener ngebantu banget, pokoknya harus konsisten. Nah, itu sih tips untuk schreiben. Terus yang terakhir itu lesen. Nah, harus apa ya, ini salah satu yang aku takutin juga sih waktu ujian, dan aku rasa kayaknya lesen itu banyak salah. Bener-bener harus konsen banget, bener-bener harus memahami maksud dari si tulisan itu. Dan ya tipsnya tidak lain tidak bukan adalah latihan terus membaca gitu. Dan itu juga yang aku lakuin, dan teman-teman aku juga lakuin. Dan aku benar-benar nyiapin ini selama 2 minggu sebelum ujian, benar-benar intensif, disiplin, gak perlu kayak ngabisin waktu dalam sehari 2 jam untuk latihan, itu gak perlu juga. Karena misalkan kita lagi gabut nih, yaudah nonton aja nonton film pendek dalam bahasa Jerman. Itu secara gak langsung kita udah mempersiapkan 2 hal, sprechen sama hören. Karena sprechen kita lihat cara dia ngomong, aussprache-nya, pelafalannya kayak gimana, dan hören kita ya melatih pendengaran kita dari kita nonton itu atau dengerin lagu gitu kan. Terus untuk schreiben juga paling sehari 2 tipe SMS atau 2 tipe email kayak gitu, dan jangan dijadiin beban lah, pokoknya enjoy aja. Dan ada pepatah yang bilang Deutsche Sprache, schwere Sprache, dan itu emang bener banget, itu emang bahasa Jerman tuh susah banget. Bahkan aku di sini orang-orang Jerman sendiri ngomong itu nggak sesuai gramatik, dan kayak bahkan aku yang suka ngoreksein kayaknya dia salah deh, karena aku udah kebiasa gitu. Kalau jadi untuk salah satu untungnya belajar bahasa asing itu kita jadi orang yang lebih detail. Kayak ada salah aja gramatik tuh jadi jadi peka banget, ini salah nih kayak gitu. Kayak aku ngomong biasanya kalau misalkan salah gramatiknya aku ulangin lagi karena berasa kayak ujian. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu nonton video ini. Aku juga agak bingung mau bikin video apa selanjutnya. Kalau kalian ada masukan boleh banget tulis di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, misalkan tentang au pair atau tentang bahasa Jerman, tentang ujian bahasa Jerman, bikin visa dan segala macam, kalian bisa hubungin aku di DM. Untuk Facebook, Facebook itu cuman kayak di website gitu loh, pakai HP, dan itu nggak bisa buka pesan karena aku jarang banget main Facebook cuman buat lihat info misalkan di grup apa dan sebagainya kayak gitu. Terus aku cuman bisa buka DM Instagram doang. Jadi kalian kalau mau tanya apa-apa silahkan aja tanya ke
tanya lewat DM, mudah-mudahan aku bisa jawab. Yang bisa aku jawab itu cuman based on my experience, jadi benar-benar berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao ciao.